Ngintip ko sa Santa Maria. Isang HP ko rusak masa.
Yesus Juru Selamat kami, atas mau Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Pada berani Karisti ini kita hendak mendoakan wujud sebagai berikut. Mohon kediaman kekal bagi Yang Noto, Yang Guru, Bapak Sarjuni, Bapak Sujina, Ibu Sujina, Stefanus Sunandar, Yesita Sri Bundan, Sri Rejeki Franciscus Haryanto, Indra Utari, Mas Rikan Toyo, Mbah Kakung dan Putri. Stefanus Desi Eko Prasetyo, Bapak Yosef Poniran, Elizabeth Rubiah, FX Sumantri Kliwon, Antonius Penny Mary, Lucia Lili Trisa Tirtayasa, Ibu Maria Rayu Meniyana Selamat Hati Kusumo, Ibu Suli, Bapak Sugeng Teresia Widayani, Ranggono Medi, Oktara Surya, Andreas Arya, Yohanes Suryanto, Michelle Tung, Yuliana Kumsianio, Taroro Wahono, Wardini Abi, Hendi Ongtainio, Lorenzo Tignoku, Luisa Indah Susanti. Bagi Bapak Sumarjan, Agnes Rosana, Aloysius Udarmto, FX Suharno, Adri Skolastika, Asdewi Maharsi, Hari Susilo, Veronica Ati Suparti, Elizabeth Paima, Stefanus Supar, Suradi, Katarina Patini, Ibu Sugini, Antonius Sujono, Francisca, Eusebius, Maria, Franciscus, Alexander, Maria Magdalena, Endang, Doladbari, Pigi, Satiem, Pujo Siswoyo, Bapak Petrus Sukiran, Ibu Maria Suyatemi, semua jiwa api penyucian, Bapak Yohanes Suparto, Ibu Katarina Sri Rumani, Bapak Yohanes Benari, Ibu Yohana Rampun, Bapak Supadi, Ibu Suntari, dan semua keluarga kami yang sudah berpulang kepada Tuhan. Untuk Vincentius Adi Hartanto dan Yogi Ardianto, Yohanes Heri Yosef Daryoko, Antonius Dwi Sunaryudo, Francisca Diantri, Ananda Bungsu Sion Yang Nyan Chenyo, Ho Yuang Ting, Heng Hong In, Hu Ang Si, He Tiang An, Hu Pung Lin, Ho Man Hong Willy Ho, Maria Ira Ratnasari Triyanti Harsono, Ibu Sunyi Mumpuni, Ana Bernadette, Leonarda, Maria Francisca Elizabeth, Lina Susanti, Lim Sui Wat, Wai On, Tante Yan, Om Kong, King, Om Hyang, Tante Hong, Om Sing, Om Pek Juan, Kuku Swan, Titayana, Ekyok Bing, Chu Pau, Ekyok Tin, Tio Tong Kiat, Sindoro Sugiarto, Yap Chuan, Faustinus, Honi Koban, Helena Sujak, Suster Yosefa SSPS, Wanita, Agung Ngama Cikiti, Ik Jong Ching, Ik Jong Tau, Ik Jong Pao,
Mama Christine, Papa Hokem Kui, Mama Tong Tan Giok Lan, Lim Kuan Sun, Petrus Ayun Sin Kian Ho. Bapak Ignatius Eka Budi Suwito, Nenek Luisa, Ibu Yasri, Adik Yohanes, Adik Yonatan. Seluruh frater kongregasi BHK yang sudah meninggal, abrah para frater serta sanak keluarga para frater, juga bagi Ibu Katarina Karji, dan semua doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Mohon pengampunan bagi mereka yang sudah meninggal, para uskup, para romo, dan juga para dusta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita memperingati peringatan arwah semua orang beriman. Kita diajak untuk menyadari betapa Tuhan mengasihi dan mencintai kita semua. Akan tetapi dalam hidup ini kitalah seringkali yang tak merasakan cinta dan penyertaan Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita, marilah kita menundukkan kepala. Kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Pada perayaan Ekaristi ini kita juga berdoa bagi Dikto yang hari ini akan menjalani operasi usus buntu. Semoga operasi berjalan dengan lancar dan Dikto kembali sehat seperti sedia kala. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan Putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Makabi. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan
dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak sekali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kehendak Bapa-Ku,
yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menurut Anda, apa yang membuat orang itu dekat satu dengan yang lain? Dasarnya apa? Orang itu bisa dekat satu dengan yang lain. Cocok? Apakah yang lain selain cocok? Ternyata kalau kita bisa merenungkan dengan baik, ternyata yang membuat orang dekat satu dengan yang lain itu adalah kasih. Kasih itulah yang mendorong seseorang itu dekat dengan yang lain dan tak mau jauh dari yang lain. Contoh, orang tua yang mengasihi anaknya ketika pulang selalu yang dicari adalah anaknya. Gak mau jauh-jauh dari anaknya karena mengasihi anak. Dan inilah yang menjadi dasar bagi setiap orang untuk dekat satu dengan yang lain. Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan itu mengasihi kita melebihi siapapun, sehingga Ia tidak ingin kita satupun binasa dan terpisah darinya. Tidak ingin Dia di antara kita ada yang hilang, tetapi senantiasa Ia jaga sampai akhir. Ia tetap menjaga kita. Tapi seperti anak yang semakin bertumbuh dewasa dan pergi meninggalkan orang tuanya, begitu pula kita. Kita itu dikasihi Tuhan tapi inginnya jauh dari Tuhan. Tapi masih berani bilang bahwa Tuhan tidak mengasihi kita kalau terjadi apa-apa dengan hidup kita. Padahal kitalah yang menjauh dari Tuhan. Tuhan tak pernah jauh dari kita. Ia senantiasa menarik kita untuk dekat dengannya. Tapi yang sering kali terjadi dalam hidup kita, kita itu menjadikan Tuhan tambah butuh. Kalau butuh datang, kalau enggak butuh, goodbye. Sama seperti ada pepatah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Itulah kita memperlakukan Tuhan. Kalau ada butuhnya Tuhan disayang, Tuhan disanjung, Tuhan disembah, Tuhan dipuji. Tetapi kalau tidak ada butuhnya, Tuhan dihujat, Tuhan tidak dianggap, Tuhan dicuekkan. Dan itulah yang terjadi, diakui atau tidak kita itu seperti itu. Kalau pas ada masalah doanya semakin kencang, ke gerejanya semakin sedap. Kalau enggak ada masalah ke gereja tapi masuk saja tidak mau. Inilah yang terjadi dalam hidup kita. Maka mari kita menyadari seberapa besar sih cinta kita, kasih kita kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Kalau kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, seberapa ingin aku selalu dekat dengannya.
dan tak pernah ingin pergi darinya. Seberapa ingin aku berlama-lama dengan Dia dalam hidupku dan tak ingin jauh-jauh dari Dia. Pertanyaan ini yang harus kita refleksikan dalam hidup kita, sehingga dalam hidup kita tidak hanya membuat Tuhan tampil butuh saja, tidak datang kepada Tuhan di saat kita butuh, tetapi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan karena digerakkan oleh kasih yang begitu luar biasa, di mana kita merasa bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa, tapi dikasih dan dicintai oleh Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.